Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di acara kesayangan kita, ngobar ngopi bareng di STT Darul Fatah. Mantap. Sedap. Aduh, Ceng, Oke. udah lama nih kita baru nongol lagi ya. Mungkin teman-teman Darul Fatah TV nih pada nungguin nih acara kita, padahal bohong gitu ya. Nah, ngomong kesibukan ente apa aja nih, Cing? Ya, Udah lama. Itu ternak cacing masih ternak cacing? Sekarang kena berubur. Oh gitu. Ya alhamdulillah ya, dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Amin. Masih bisa kita on lagi nih di acara ngobar, yang mana kemarin sedikit libur dulu kita, Cing ya, banyak kesibukan. Di antaranya Cing kesibukannya masing-masing punya kesibukan. Oh iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman STT Darul Fatah TV, kita mau ngambil tema sedikit membahas yang mungkin berita baru atau hangat nih ya, yang lagi viral nih, tertangkap tangan oleh KPK gitu. Nah, ada kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu kita sedikit akan membahas tentang korupsi. Memang korupsi ini bukan sekarang saja, memang dari dulu di negara kita korupsi memang tidak ada hentinya gitu ya, tidak ada habisnya. Nah, tapi sedikit banyaknya kita harus memberikan pemahaman supaya generasi muda kita tidak sampailah untuk melakukan korupsi tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Cing Topik, tentunya pandangan Cing Topik nih ya tentang korupsi ini seperti apa sih di negara kita, bagaimana sih untuk generasi muda kita supaya mencegah terjadi korupsi, Cing, gitu. Supaya nanti calon generasi muda kita, calon pemimpin ya, pejabat negara atau pemimpin negara, supaya tidak terjun atau terjatuh ke dalam pusaran korupsi. Silahkan. Oke, terima kasih nih Kang Adi ya. Iya. Serius banget. Kayak orang Saya bener. jadi kayak orang pinter nih. Nah, Pak, ini pandangan kita aja, pendapat kita. Itu pendapat saya sebagai manusia biasa. Kalau buat saya yang saya pernah baca, korupsi itu masuknya dalam kejahatan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Mantap. Gitu ya. Karena apa? Korupsi dampaknya ketika dia korupsi saat ini, dampaknya nggak saat ini, Tapi kedepannya gitu, akan menghancurkan suatu bangsa. Dia korupsi ya. Maka dari itu, ya kan, saya ingat kata-kata Buya Hamka ya. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Ya. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Nah ini artinya gitu. Kaitannya dengan korupsi ya. Tadi ya. Ya. Iman tanpa ilmu itu iman tapi tanpa ilmu gitu. Jadi seolah-olah kita ini nggak tahu gitu ya guna dan fungsi kita ini menurut saya ya, guna dan fungsi kita ya. Kenapa? Karena kita nggak punya pengetahuan yang tinggi, walaupun kita orang yang berakhlak, orang yang beriman. Tapi kalau tanpa ilmu, waduh, bahaya juga gitu. Tapi ilmu yang kita miliki sebanyak apapun, kalau tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jadi apa? Ilmu itu ya, digunakan sebagai penerang, sebagai pencari jalan bagaimana caranya dia bisa mencuri. Contoh gini ya, berbuat tidak baik. iya, berbuat tidak baik. Contoh ya, dia pinter gitu kan, bisa jadi segala macam, bisa jadi pejabat, bisa jadi menteri, bisa jadi segala apa, karena itu orang pinter, orang berilmu ya. Tapi kalau tanpa iman, nanti apa? Ketika dia jadi pejabat yang korup, ketika jadi menteri yang korup. Nah itu, karena apa? Ilmunya tanpa iman. Nah, semua itu dilandasi dengan akhlak. Nah, dengan akhlak ya, akhlak yang mulia. Kita mencontoh baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Ya, dalam sebuah riwayat ya. Dia gini ya. Dia ketika dengan para sahabat, apa kata baginda Rasul? Ini dia Fatimah binti Muhammad. Kalau kalian lihat Fatimah mencuri, enggak usah orang lain, biar aku ayahnya yang akan memenggal tangannya. Itu baginda Rasul menyarankan seperti itu, mencontohkan seperti itu. Kenapa? Jadi memang ya tidak ada toleransi untuk
ya orang yang korupsi gitu. Kalau beraneh sih orang kampung ya, kayak seperti itu. Ya intinya sih memang mempunyai pengetahuan tinggi atau kemampuan yang hebat lah dalam katakanlah seperti itu. Tapi kalau tanpa akhlak gitu ya, kejujuran gitu ya Cing, itu tidak akan baik jalannya gitu kan gitu ya. Tapi dituntun oleh keimanan atau akhlak tersebut kan gitu. Nah, jadi gini Cing, pertanyaan aneh nih buat ente, pendapat ente atau argumen ente ya, mengenai korupsi ini. Ya, Kita kan di lembaga pendidikan tentunya ya, mendidik anak-anak atau generasi muda yang nantinya cikal bakal pemimpin ke depan. Kemudian bagaimana supaya menanamkan generasi muda atau anak-anak didik kita supaya tidak terjerat korupsi atau tidak masuk ke dalam pusaran korupsi itu, karena memang godaannya mungkin ketika nanti di dunia sebenarnya gitu ya, itu berat juga gitu, lumayan menggoda mungkin. Nah, bagaimana cara menanamkan supaya anak-anak generasi muda tidak terjerat korupsi? yang pertama satu, pendidikan agama. Pendidikan agama itu harus benar-benar menjiwai ya. Jadi apa? Sehingga timbul ya akhlak yang baik. Karena kalau tanpa pendidikan agama, kalau cuma dia jadi orang pinter, ya kan, akhlaknya kurang. Ketika jadi pejabat, waduh, bininya dorong-dorong ya kan, gaya hidupnya tinggi, ya kan, pengen dilihat orang sebagai super gitu ya. Akhirnya apa? Wah, timbul ya jiwa korupsinya. Iya, ada aspal dimakan, Mantap. kabel ditelan. Tikus Iya, kalau perlu nih laut ya kan, seruput. Nah, ya. Karena apa? Orang korupsi itu orang yang rakus, Mantap. bintamak, alias serem. brengsek. Nah, seperti itu. Jadi sifat-sifat itu harus kita jauhin ya kan. Kadang-kadang begini, dididik agama, wah bagus, sudah jadi pejabat, bininya bang, ngomong sama dia, bang, tangga kita kayaknya mobilnya cakep-cakep banget bang, padahal jabatannya biasa. Abang di jabatannya tinggi, ya kan, tapi mobil kita mobil jadul juga bang. Sekali-kali bang apa jual dulu bang, agar apa kita bisa hidup mewah. Kadang-kadang dorongan dari itu ya, dorongan dari istri karena saking cintanya sama istri, ingin membahagiakan istri. Wah, suaminya jadi gelap mata, apa bensin, jadi lebih rakus daripada binatang. Ada bensin itu kan. Wah, ada gas jalan seperti itu. Itulah jiwa korupsi ya. Jadi menanamkan ke generasi muda itu intinya adalah pendidikan agama, akhlaknya gitu ya, akhlaknya yang suatu saat nanti istri yang soleh ya. kalau dilatih atau diajarkan atau dididik dengan akhlak yang baik atau agama yang baik, dijamin insya Allah ya tidak akan terjerat atau masuk ke pusaran korupsi. Dan satu lagi, Meskipun pribadi masing-masing ya. iya, istri yang soleha. Woi, Kalau istri yang soleha, misalkan nih dia pejabat, wah bininya gua pengen gelang yang gede-gede tuh bang kayak pelek beca, akhirnya apa duit kagak ada, ya korupsi ya kan, apa tahu dia jualin kan begitu. kalau kayak rantai kapal, kayak rantai kapal bang, gua akhirnya apa lakinya karena saking cintanya sama istrinya, buset, apa dikorup agar apa, agar bisa emas yang kayak rantai kapal, taruh di kalung di leher bininya, itu, ya makanya itu kan daya dorong juga kan, betul. Ya makanya nyari istri yang soleha, yang nerimain apa adanya, susah tetap abang sayang ya enggak. Betul. Ya kan, kaya apalagi abang makin disayang. Jangan bini kita pulang buset kalau punya duit buset Ditendang, kayak bakul begitu ya kan, temurut baik gitu. Wah suruh tidur di luar ya. tidur luar kasih bantal nih, dilarang masuk kalau belum punya duit. Itu bahaya juga kan begitu. Oke, mungkin sedikit perbincangan kita tentang korupsi Cing ya. Tidak kita bahas secara banyak lah, gamblang. Yang penting sedikit tapi ada pesan dari apa yang disampaikan mungkin Cing topik tadi. Baik, sahabat STT Darul Fatah TV, sedikit kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi.
Dunia cukup untuk 7 generasi, tapi dunia tidak akan cukup Mata juga ini. Dunia cukup untuk 7 generasi, tapi dunia tidak akan cukup oleh 7 orang serakah. Mahatma Gandhi. Kembali lagi, sampai jumpa lagi di acara yang Ngoba. sama. Ngoba. STT Darul Fatah TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.